Haleluya. Ini adalah minggu yang pertama di tahun yang baru. Karena itu belum basi kalau saya juga mengucapkan selamat tahun baru untuk saudara sekalian. Dan di tahun yang baru ini, gereja kita mendapatkan visi yang baru juga. Visinya apa, saudara? Lupa ya. Baru dua kali dimunculkan ya. Berapa banyak di antara saudara yang ikut di dalam ibadah tutup tahun pada tanggal 31 jam 10 malam di rooftop? Oh, enggak semuanya ya, enggak semuanya. Oh, di sini juga ada ya. Yang di sini? Oh, enggak semuanya ya. Oke. Jadi tahun ini visi yang Pastor Philip dapatkan dari Tuhan itu adalah tahun pergeseran besar dan mujizat. Nah, kalau saudara mendengar kata geser, ya, kalau cuman kata geser, maka saudara akan berpikir, apanya yang digeser? Ya, apanya yang digeser? Kalau digeser, kemana menggesernya? Ke arah mana? Dari mana? Menuju ke arah mana? Nah, hari ini berdasarkan dengan tema atau visi yang sudah ditetapkan untuk gereja kita, yaitu tahun pergeseran besar dan mujizat, maka sepanjang hari ini saya akan mencoba untuk mengeksplor ya mengenai visi besar ini ya melalui 5 kali khotbah dengan judul yang berbeda. Yang pertama, saya akan tunjukkan mananya yang digeser ya. Dari mana digeser? Ke arah mana? Nah, yang harus digeser dari diri kita itu adalah dimulai dari 3 titik. Saya akan jelaskan sebentar, ya. Kemudian di ibadah kedua, saya ingin menjelaskan tentang cara menghadapi masalah, ya. Mungkin ketika dijelaskan ini, saudara kemudian bisa melihat, oh, selama ini aku menghadapi masalah dengan cara begini. Kalau begitu tahun ini aku harus geser menjadi yang seperti ini, ya. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah mengelola ambisi. Saya beri judul mengelola ambisi. Lalu yang keempat adalah hukum tabur dan tuai. Mungkin saudara sudah sering mendengar kata hukum tabur dan tuai. Tapi seperti apa? Ya, apakah itu sama dengan yang disebut karma dan sebagainya? Ya. Nah, kemudian yang keempat, saya baru kemudian membahas tentang yang mujizatnya. Karena tahun ini bukan hanya pergeseran besar, tetapi juga menjadi tahun mujizat. Nah, kalau saudara memang tidak ada kegiatan yang lain, mari tinggal di rumah Tuhan, ya. Kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Tapi kalau saudara ada kegiatan yang lain setelah ini, mungkin kalau saudara ingin mempelajari lebih jauh, nanti saudara bisa menghubungi gereja dan mendapatkan rekamannya. Karena yang di timur ini tidak masuk di YouTube ya, tidak masuk di YouTube. Jadi saudara harus menghubungi gereja untuk mendapatkan rekamannya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi, dari mana kita harus, apanya yang harus digeser dan ke arah mana? Nah, dimulai dari 3 titik ini, ya. Seperti yang Pastor Philip sampaikan, gembala senior kita sampaikan, bahwa tahun 2024 ini menjadi tahun pergeseran besar dan mujizat. Yang dimaksud dengan pergeseran itu adalah pergeseran ilahi, ya. Ada tangan Tuhan yang memindahkan sesuatu secara ajaib, sehingga terjadi pergeseran besar di dunia yang melawan segala prediksi manusia. Itu yang beliau sampaikan sebagai definisi dari pergeseran ilahi, ya. Jadi sekali lagi yang disampaikan adalah pergeseran ilahi itu adalah tangan Tuhan sendiri yang memindahkan sesuatu secara ajaib sehingga terjadi pergeseran besar, bukan hanya di gereja ini, bukan hanya dalam hidup kita, tetapi juga bahkan ke seluruh dunia ini. Nanti kita lihat sepanjang tahun ini, ya. Dan pergeseran besar ini oleh karena tangan Tuhan melawan segala prediksi manusia.
Jadi manusia sudah memperkirakan seperti ini, ternyata semua meleset. Karena Tuhan sendiri yang bekerja sesuai dengan kehendaknya dan menggenapi rencananya. Yang jelas Alkitab sudah menubuatkan. Nah, dan mujizat di alam nyata itu selalu dimulai dari pergeseran di alam roh, ya. Pergeseran di alam roh lebih dahulu. Kalau di alam rohnya itu sudah terjadi pergeseran, maka itu bisa muncul di dalam alam yang nyata, alam dunia ini. Karena Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga berkata bahwa segala sesuatu yang kita lihat ini berasal dari yang tidak kita lihat. Ya, berasal dari yang tidak kita lihat. Nah, karena itu kita perlu dalam tahun ini terus mengevaluasi diri kita. Hal-hal apa yang perlu kita geser, ya, supaya sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya berada di dalam jalurnya Tuhan, sehingga kita mengalami yang namanya mujizat dari Tuhan dalam kehidupan kita. Tadi kita melihat di dalam video tentang visi itu, Pastor Philip juga menyampaikan bahwa di dalam pergeseran besar tahun ini itu bisa akan terjadi orang gagal baru, tetapi juga bisa terjadi orang sukses yang baru. Saya berharap di antara kita akan terjadi orang sukses yang baru. Yang sukses akan menjadi semakin sukses. Nah, kita mulai dari apa yang harus kita geser dulu. Dimulai dari 3 titik, ya. Titik yang pertama itu adalah mentalitas kita, ya. Mentalitas kita sebagai orang Kristen. Yang kedua itu adalah fokus iman kita, ya. Kalau ternyata fokus iman kita itu salah, ayo kita geser, ya, supaya menjadi fokus iman yang benar. Dan kalau fokus iman saudara dan saya itu benar, maka apa yang terjadi? Kita akan menjadi seperti yang Tuhan kehendaki, dan kita mendapat perkenanan yang dari Tuhan dalam kehidupan kita. Kita pasti akan disertainya. Lalu kalau 2 hal ini sudah kita geser pada posisi yang benar, maka visi dan misi dari kehidupan kita ini harus kita sesuaikan dengan 2 hal yang sudah kita geser ke tempat yang benar. Ada amin? Nah, mari kita lihat. Yang pertama itu apa saudara yang harus kita geser? Jangan pakai bahasa lidah jawabnya. Yang pertama apa saudara? Mentalitas kita, ya. Mentalitas apa yang harus kita geser dan ke arah mana? Mentalitas yang kita harus geser sebagai orang beriman itu adalah mentalitas yang rapuh, ya. Dan kita harus geser kepada mentalitas iman. Mentalitas yang rapuh itu adalah mentalitas yang membuat kita ini gampang mengeluh, komplain setiap waktu, ya. Kalau menghadapi segala sesuatu itu yang pertama itu mengeluhnya dulu atau komplainnya dulu. Nah, itu menurut saya rapuh. Dan ini berbahaya kalau diteruskan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena kalau saudara melihat di dalam Alkitab, orang Israel, bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan, ya. Dibebaskan oleh Tuhan dengan tangan Tuhan yang kuat dari perbudakan di Mesir. Diberi janji untuk tinggal di tanah Kanaan. Dan perjalanan dari Mesir menuju ke Kanaan itu dipimpin oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Terlihat dengan mata jasmani. Tuhan menyertai dalam wujud tiang awan kalau siang dan tiang api kalau malam. Sepanjang perjalanan. Ya. Karena itu di dalam perjalanan itu mereka juga melihat Tuhan langsung bekerja menyatakan mujizat. Laut pun dibelah. Di mana tidak ada jalan, Tuhan membuat jalan. Di mana tidak ada makanan, Tuhan memberikan makanan. Keajaiban demi keajaiban terjadi di dalam kehidupan mereka. Tapi kenapa saudara 3 juta orang yang keluar dari Mesir
menuju ke Kanaan, yang masuk ke Kanaan hanya 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua. Masalahnya apa? Salah satunya, kalau saudara lihat di dalam 1 Korintus pasal 10, adalah karena mereka mudah mengeluh. Mereka mudah komplain. Ya, mereka mudah komplain. Kalau ada apa-apa, ya, kalau ada sesuatu yang kayaknya nggak sesuai dengan harapan mereka, langsung yang keluar tuh keluhan. Yang keluar tuh komplainnya dulu. Ya. Bersungut-sungut. Itu yang keluar. Nah, itu yang saya sebut sebagai mentalitas yang rapuh. Saudara dan saya sebagai orang yang beriman tidak boleh mempunyai mentalitas yang rapuh ini. Siapa yang setuju, lambaikan tanganmu. Ya, katakan kepada kiri kanan, jangan rapuh lo ya. Jangan rapuh ya. Dan jangan tersinggung saudara kalau saya ngomong begini. Atau lebih baik saudara tersinggung. Supaya apa? Supaya hati saudara terbuka. Oh, ternyata selama ini saya mentalitasnya rapuh. Walaupun sebagai orang yang beriman. Kenapa kita tidak boleh mempunyai mentalitas yang gini? Karena orang Israel yang sudah dipilih oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan pun bisa gagal masuk ke Kanaan. Ya. Saudara dan saya sama sebetulnya dengan orang Israel itu. Kita juga sudah mendapatkan pilihan Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus. Kita dipilih untuk menjadi anak-anaknya, menjadi umatnya. Dan kita dijanjikan Kanaan yang rohani, yaitu surga. Dan dalam kehidupan kita, Yesus menjadi Immanuel, Allah yang menyertai. Ada amin? Kita disertai. Apanya lagi yang kurang untuk kita bisa sampai ke Kanaan yang dijanjikan itu? Sebetulnya tidak ada. Tetapi ingat, kalau bangsa Israel bisa gagal, saudara dan saya juga bisa gagal juga. Dan kita harus belajar dari kegagalan bangsa Israel ini. Dalam 1 Korintus pasal 10 dikatakan bahwa semuanya ini dituliskan untuk menjadi pelajaran bagi saudara dan saya. Kita tidak boleh gagal. Ya, jangan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Ada amin? Yang setuju katakan kepada kiri kananmu, jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Ya, haleluya. Nah, saudara sekalian, mentalitas iman itu adalah 1 Korintus pasal 10 ayat 10 berkata begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, ini adalah mentalitas iman. Kalau kita menghadapi sesuatu masalah, jangan langsung mengeluh. Aduh, masalah lagi. Apa salahku toh Tuhan? Ya, komplain lagi. Kok enggak sesuai? Kok lama sekali? Dan sebagainya. Ya. Masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, dikatakan sudah diukur oleh Tuhan. Itu pasti sesuai dengan kemampuan kita untuk menanggungnya. Mentalitas iman harus tetap percaya bahwa Dia adalah Allah yang setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan bahkan pada waktu Tuhan mengizinkan terjadi masalah di dalam hidup kita, kita tahu dalam kesetiaannya Dia sudah menyediakan jalan keluar. Amin. Dan penyertaannya membuat saudara dan saya bisa menanggungnya. Mentalitas iman itu harus tetap percaya kepada Tuhan di dalam segala sesuatu. Karena itu iman kita itu disebut sebagai iman pemenang, lebih daripada yang menang.
Dan itu adalah iman yang sudah mengalahkan dunia. Kita lihat bersama di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Dikatakan begini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa saudara baca bersama dengan saya? Apa yang sudah mengalahkan dunia? 1, 2, 3. Iman kita. Tapi ngomongnya kok pelan sekali ya. Dikeraskan sedikit volumenya. Apa yang sudah mengalahkan dunia, saudara? Sebutkan lebih keras lagi. Apa yang sudah mengalahkan dunia, saudara? Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Haleluya. Iman kita itu dikatakan sudah mengalahkan dunia. Kenapa? Karena iman kita itu iman kepada Yesus. Dia adalah Allah di atas segala Allah. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Karena itu iman kita itu adalah iman yang sudah mengalahkan dunia. Mari kita lihat dari mana kita geser ke arah mana, ya. Dari sikap yang rapuh, mentalitas yang rapuh kepada mentalitas iman, maka apa saja yang harus kita geser? Ya, yang pertama ada 4 nih, ada 4, dan mungkin masih bisa dibuatkan daftar lebih banyak lagi. Saudara kembangkan sendiri ya. Yang pertama, sikap nggak mau terima. Ya, kita ini ada orang yang orangnya itu nggak terimaan, ya, nggak terimaan. Apa sedikit gitulah, kurang sedikit nggak terima, kesenggol sedikit nggak terima, ya, nggak terimaan. Nah, orang yang nggak terimaan itu, saudara, selalu berpikir ini hakku kok, ini hakku kok. Kalau saudara terus begitu, maka apa yang terjadi? Ini tidak cocok dengan kehidupan baru di dalam Yesus. Kehidupan baru di dalam Yesus itu seharusnya kehidupan yang penuh dengan kasih Kristus. Sedang sikap tidak mau terima itu adalah fokusnya hanya ke aku. Saudara kalau terus begitu, saudara akan menjadi orang Kristen yang egois. Ya, dan tidak akan pernah tenang. Ya, tidak akan pernah tenang. Karena kita hidup bersama-sama, saudara. Kesenggol sedikit sudah marah, tidak terima, ya, komplain dan sebagainya. Nah, ini harus kita tinggalkan. Kita harus geser menjadi sikap yang saya sebut di sini belajar. Kita semua belajar untuk apa? Nerimo. Ya wis lah, ming sakmono kok. Cuman segitu, cuman begitu. Kita harus belajar mau terima keadaan, ya. Tapi kalau memang harus kita urus, ya kita urus, saudara. Tapi kalau sudah, ya sudahlah. Maksudnya nerimo itu daripada untuk urusan ini kita harus bertengkar, harus berkelahi, yo wis lah. Bisa ngerti maksud saya? Kalau kita memang sudah tidak bisa lagi memperbaiki, ya sudah. Terima saja. Kalau saudara belajar nerimo, itu akan terwujud dalam bentuk mudah mengucap syukur. Amin. Dan kalau saudara mengucap syukur, lihatlah 10 tahun ke depan, saudara ternyata awet muda. Kenapa? Karena wajahnya selalu ketarik, saudara. Ya, mengucap syukur. Tapi kalau orang yang komplain 10 tahun ke depan, ternyata cepat tua, saudara. Ya, kenapa? Karena wajahnya ke depan terus, lepas terus. Tidak ada orang yang komplain sambil ketawa. Oh, tidak bisa, Nggak ada, saudara. Ingat itu, pengen awet muda? Oh, nggak ada yang kepengen awet muda. Ikut ibadah senior ya. Kemudian yang kedua adalah sikap yang selalu tidak ikhlas. Ya, sikap yang selalu tidak ikhlas. Nah, kita harus belajar menjadi orang yang
bisa ikhlas. Dengan cara bagaimana? Iman kita itu kekuatannya ada di dalam penyerahan hidup. Ya. Kehendakmu yang jadi Tuhan. Kalau itu memang kehendakmu, ya aku terima. Walaupun memang tidak mudah. Tidak mudah. Tapi kita harus belajar untuk ikhlas di dalam kehidupan ini. Sebab kalau tidak, beban hidup ini tidak akan bisa kita tanggung di tahun-tahun yang ke depan. Orang yang tidak ikhlas, itu bebannya tidak akan pernah hilang, saudara. Ya. Kenapa? Karena dia akan terus pegang di dalam hidupnya, di dalam jiwanya. Walaupun itu sudah terjadi 10 tahun yang lalu. Aku ini ditipu. Ya. Dan sampai dengan hari ini, itu masih terus dia bawa. Tidak terima aku. Tidak terima aku. Tidak ikhlas aku. Hasilnya apa yang terjadi? Dari tahun ke tahun, bebannya akan semakin banyak. Semakin banyak. Semakin banyak. Dan saudara tidak akan pernah bisa berdiri tegak lagi. Kalau berjalan akan semakin selesai. Lepaskan, saudara. Segala yang sudah dilewati, lepaskan, sudahlah. Lepaskan. Kita harus belajar begitu. Untuk kita bisa membangun mentalitas iman. Lepaskan. Alkitab berkata di dalam Matius pasal 6 ayat 34. Kesusahan sehari cukuplah untuk hari itu. Karena apa? Karena besok akan ada kesusahan yang lain. Kesusahan untuk hari itu. Yang hari ini sudah selesai. Nah, itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Supaya saudara menjadi orang yang mudah nerimo dan mudah ikhlas. Niscaya kalau demikian, besok ketika kita menghadapi masalah lagi, ya kesusahan hari itu, maka saudara masih punya kekuatan yang lebih-lebih untuk menanggung masalah yang bisa terjadi di hari besok. Amin. Geser, saudara. Tinggalkan yang ini. Masuk kepada mentalitas iman. Yang ketiga, itu sukar percaya. Mosok toh. Ya. Orang itu kalau dikhotbahin dalam posisi sukar percaya, 100 khotbah sekalipun saudara dengarkan, cukup dengan satu kata, mosok toh, tidak akan pernah tumbuh dalam hatimu. Ya. Mosok toh itu menunjukkan hatimu, pikiranmu adalah tanah jalanan. Ya. Firman itu hanya mampir lewat, saudara. Ya. Hanya mampir lewat. Cukup hanya dengan satu kata, mosok toh, selesai. Langsung firman itu diambil oleh burung gagak, dikatakan demikian. Ya. Nah, mari kita belajar untuk percaya. Memang tidak semuanya bisa langsung kita percaya. Tapi paling tidak kita punya mentalitas yang siap terbuka untuk percaya. Orang Kristen di Berea disebut hatinya lebih baik daripada orang-orang Kristen yang lain. Kenapa? Karena kalau mereka menerima firman, mereka terima dulu, lalu mereka selidiki di rumah. Untuk apa? Untuk mereka percayai. Jadi mari kita memiliki hati yang baik, supaya mentalitas iman bisa terbentuk dalam diri kita. Dan yang keempat itu adalah sukar menundukkan diri. Ya, orang yang sukar menundukkan diri itu didasari oleh kesombongan. Siapa tuh kamu? Siapa kamu? Ya, saya menjadi pendeta itu umur 22 setelah saya lulus sekolah Alkitab. Lalu saya menjadi pendeta pembantu terlebih dahulu dan membantu pendeta. Ya, tapi status saya adalah seorang pendeta. Ya, seorang pendeta. 4 tahun kemudian saya menjadi gembala sidang di satu gereja dengan jemaat
800 orang. Ya. Nah, satu hari, ya, dalam posisi masih muda begitu, kelihatan masih kinyis-kinyis seperti sekarang. Kinyisnya beda, saudara. Saya sedang cuci mobil. Karena saya suka aktivitas. Datanglah satu orang. Mas, saya disebut Mas. Mas, saya mau ketemu Pak Pendeta. Oh iya, ada keperluan apa? Saya mau konseling. Ya. Terus saya bilang, saya pendetanya. Dia diam, dia lihat dari kepala sampai ke kaki, saudara. Terus dia diam, saudara, tetap diam. Dia tinggalkan saya. Pas lewat samping gereja, kemudian saya lihat dia masuk ke pintu belakang dari gereja, di mana di situ ada koster gereja, penunggu gereja. Ya, Pak koster itu sedang di depan pintu juga. Lalu kelihatan mereka ngomong-ngomong. Nah, Pak kosternya itu nunjuk saya. Begitu nunjuk saya, dia keluar lagi dan tidak mau ketemu, saudara. Tidak mau ketemu. Ya susah juga ya kalau pendetanya masih muda. Ya, susah juga. Karena banyak orang hanya melihat kepada penampilan. Ya. Tapi sebetulnya, saudara, masalahnya bukan di situ. Masalahnya ada di dalam pemilihan Tuhan, keputusan Tuhan. Saya ngomong begini karena apa? Karena ketika saudara masuk di dalam CG, ternyata CGL saudara itu adalah seorang yang boleh dihitung. Sak cucukku ini, malah ini saya ambil yang ekstrim. Ya, umurnya sak cucukku ini. Walaupun dia secucuk saudara, dia adalah orang pilihan Tuhan. Untuk apa? Menjadi pemimpin. Maka begitu saudara berada di CG itu, saudara punya sikap. Kamu pemimpinku, aku mau dukung engkau. Itu artinya menundukkan diri, saudara. Aku mau mensupport kepemimpinanmu. Ya. Kalau memang dia salah, ya tidak ada salahnya untuk kita memberi nasihat. Ya. Tapi jangan dengan berkata, Nek, om ini loh, sudah pengalaman. Tidak usah ngajak-ngajak yang seperti itu. Dan sebagainya. Tidak usah yang seperti itu, saudara. Amin. Kita belajar untuk menundukkan diri. Kalau tidak, maka saudara akan menua sebagai orang tua yang sombong. Orang tua yang merasa sudah memiliki asam dan garam. Kalau saya sih percaya saudara punya asam dan garam, karena setiap hari harus minum obat asam urat dan harus minum obat hipertensi. Betul kan? Bukan itu, saudara. Ya, bukan itu. Saya belajar dari sejak saya mengikut Tuhan untuk menundukkan diri. Saya belajar. Kepada setiap pemimpin yang Tuhan sudah tetapkan menjadi pemimpin dalam hidup saya akan dukung pemimpin ini. Saya akan dukung. Saya akan support dan saya akan hormati. Nah, itu mentalitas iman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau saudara ada pada mentalitas yang rapuh, mari kita geser kepada mentalitas iman. Yang setuju lambaikan tanganmu. Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Ya. Yang kedua, fokus iman kita. Ya, fokus iman kita. Oh ya, saya belum selesai dengan yang pertama tadi, sorry. Kalau kita membangun mentalitas iman, niscaya karakter kita sekalian akan berubah menjadi lebih tenang dan sabar. Dan karakter yang tenang dan sabar ini penting, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena itu akan membuat iman kita itu bisa berfungsi di dalam segala situasi. Ya. Alkitab berkata dengan jelas di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kamu bisa berdoa. Dan di situ kita akan menemukan kekuatan demi kekuatan.
Jadi kalau kita membangun mentalitas iman, kita akan menjadi orang yang tenang, ya, dan sabar. Dan ketenangan, kesabaran itu akan membuahkan karakter buah roh yang disebut penguasaan diri. Dan itu penting untuk membuat iman kita bisa bekerja di dalam segala situasi. Ada amin? Yang kedua, fokus iman. Pastor Philip dengan tegas mengatakan, fokus iman kita jangan kepada berkat, ya, jangan kepada berkat. Yang sering diartikan dengan berkat itu adalah kecukupan, kesuksesan, dan dalam kehidupan pribadi kita, ya. Masalah uang, harta, kesuksesan dan sebagainya, jangan ke situ fokus iman kita, ya. Walaupun tentunya gereja ini tidak anti kepada diberkati. Karena apa? Karena kita semua sedang berusaha menggembalakan saudara, mengajarkan hal-hal, jalan-jalan yang Tuhan sudah sediakan untuk saudara dan saya juga mengalami berkat Tuhan, mengalami kesuksesan. Tidak dibawa turun tetapi dibawa naik, diubah dari ekor menjadi kepala. Dari yang berhutang menjadi orang yang memberi piutang. Orang sukses baru. Tapi fokus kita jangan kepada berkat itu dalam kita beriman kepada Tuhan. Jangan kepada berkat itu. Karena kalau fokus iman kita ini hanya kepada berkat, itu akan membuat mentalitas kita di dalam beriman itu hanya untuk mendapatkan sesuatu. Sehingga dalam kita mengiring Tuhan, kalkulasinya adalah untung dan rugi. Dan itu berbahaya, akan membuat hubungan kita dengan Tuhan itu akan menjadi hubungan yang sangat rapuh. Begitu neraca di dalam diri saudara untung ruginya lebih banyak rasa ruginya, saudara akan berkata bye-bye, percuma ikut Tuhan, percuma ikut Tuhan. Dan itu berbahaya. Itu berbahaya. Fokus kita itu harusnya apa? Fokus iman kita itu adalah untuk mengabdi kepada Tuhan. Kenapa? Karena saudara dan saya harus selalu sadar ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka kita adalah orang tebusan. Apa maksudnya orang tebusan? Orang tebusan itu dikatakan begini di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. 1 Korintus 6 ayat 20. Saya ingin ajak Bapak Ibu membaca bersama dengan saya, ya. 1 Korintus 6 ayat 20 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi saudara dan saya ini sudah dibeli. Dibeli apa? Dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ketika darahnya dicurahkan dan dia berkata sudah selesai, maka harga saudara dan saya sudah dibayar lunas. Dan kalau kita sudah dibeli, sudah ditebus, itu artinya hidup kita bukan milik kita sendiri. Hidup kita adalah milik Tuhan. Dia adalah Tuhan kita, Tuhan dalam hidup kita. Karena itu layaklah kita sebagai hamba mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Ada amin? Halo? Ya. Dan itu tidak dilakukan hanya sekedar dikatakan saja, tapi itu dinyatakan dengan tanda-tanda di dalam hidup kita. Alkitab berkata begini. Ya. Tapi sebelum saya baca, saya akan bertanya lebih dulu. Berapa banyak di antara saudara di tempat ini yang sudah menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah? Angkat tanganmu. Ya. Nah, tahukah saudara bahwa itu adalah konfirmasi dari Roh Kudus, dari Tuhan, bahwa saudara dan saya adalah orang tebusan. Harga kita sudah lunas dibayar. Karena itu kita bukan milik kita sendiri, tapi milik Tuhan.
Lihat bersama dengan saya dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 22. 2 Korintus pasal 1 ayat 22. Mari kita baca bersama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Memeteraikan tanda miliknya atas kita. Jadi ketika saudara dan saya menerima Roh Kudus, itu kita dimeteraikan bahwa kita ini bukan lagi milik dunia, bukan lagi milik diri kita sendiri, tapi kita adalah orang tebusan yang sudah lunas dibayar harganya oleh Tuhan Yesus, dan kita sudah dimeteraikan, sudah distempel, kita miliknya Tuhan. Ada amin? Kita miliknya Tuhan. Karena itu fokus kita ketika kita beriman kepada Tuhan sebagai orang tebusan adalah mengabdikan hidup kita kepada Tuhan. Ada amin? Dan ketika saudara dan saya mengabdikan hidup, percayalah, Tuhan adalah Tuhan yang paling baik. Lebih daripada semua Tuhan yang terbaik di dunia ini. Percayalah. Percayalah. Dia Allah yang setia. Amin. Janjinya itu ya dan amin. Nah, jadi mari kita berfokus untuk mengabdikan hidup kita kepada Tuhan. Dan prinsip utama dari pengabdian itu adalah muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuhmu itu artinya hidupmu. Semua yang ada di dalam tubuhmu ini dan yang bisa dilakukan oleh tubuhmu ini, lakukanlah dan berikanlah itu untuk memuliakan Allah. Ya, kalau kita bertindak melakukan sesuatu, kita tampilkan sebagai memuliakan Tuhan. Kita dasari untuk memuliakan Tuhan. Ketika kita ngomong sesuatu, kita ngomong sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Itu mengabdikan hidup. Siap? Amin. Saudara berkati. Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Ya. Nah, yang ketiga, kalau dua hal di atas itu sudah kita geser ke tempat yang benar, mentalitas kita, mentalitas rapuh sudah kita tinggalkan, maka kita membangun mentalitas iman. Fokus iman kita dari berkat, kita fokuskan kepada pengabdian. Maka visi dan misi hidup kita juga harus diubah menjadi hidup kita ini, visi hidup kita ini haruslah, kita ini tujuan hidup kita ini adalah menjadi seorang hamba Tuhan. Karena kita itu sudah bukan milik kita sendiri. Dan kalau kita sudah fokusnya mengabdi, maka inilah hamba Tuhan. Kita harus membangun kehidupan sebagai seorang hamba Tuhan, menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, jadi hamba Tuhan itu bukan hanya pendeta saja, saudara. Tapi setiap umat tebusan layak untuk menjadi hamba Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 berkata, bahwa kamu adalah bangsa yang terpilih. Lalu disebutkan imamat yang rajani. Jadi kita ini adalah imam-imam kerajaan. Dan itu tidak ditujukan hanya kepada orang yang disebut dengan nama pendeta, tapi itu ditujukan kepada semua umat tebusan. Saudara dan saya, kita harus mengabdikan diri dan mempunyai visi dalam hidup kita. Saya harus menjadi seorang hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan. Nah, karena kita adalah seorang hamba Tuhan, ya, maka kehidupan kita itu harus menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Lawan kata dari memuliakan itu adalah menjadi batu sandungan. Ya. Karena ketika kita sudah menjadi hamba Tuhan, maka kalau saudara tidak hidup sebagai seorang hamba Tuhan, layaknya demikian, saudara akan menjadi batu sandungan. Ya. Orang akan selalu berkata, hamba Tuhan kok kayak gitu ya? Tidak usah bilang hamba Tuhan. Kita menjadi orang Kristen saja yang orang mengenal kita pergi ke gereja,
bawa Alkitab. Kalau saudara melakukan tindakan, perkataan yang tidak pantas atau tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan, maka orang yang di luar akan berkata, wong Kristen kok kaya ngono. Ya. Bisa ngerti maksud saya? Kalau ada yang berkata begitu, saudara, kita harus betul-betul waspada dalam hidup kita. Buka hati kita. Buka hati kita. Jangan-jangan kita sudah menjadi batu sandungan. Dan kalau kita menjadi batu sandungan, maka hidup kita tidak menjadi berkat. Kalau kita tidak menjadi berkat, hidup kita tidak memuliakan namanya. Mari tahun ini kita jadikan itu menjadi visi hidup kita. Saya mau menjadi hamba Tuhan, ya. Dan sebagai hamba, maka yang terpenting adalah menjadi hamba yang baik dan setia, seperti yang dikatakan di dalam perumpamaan tentang talenta, ya. Ketika orang yang hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta itu datang kepada tuannya dengan membawa laba 5 talenta dan 2 talenta, tuannya itu berkata seperti ini. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Lalu tidak titik di situ, tetapi Tuhan kemudian berkata, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, kalau kita menjadi hamba, maka jadilah hamba yang baik dan setia. Baik itu artinya adalah mengerjakan perintah Tuhan di dalam hidup kita. Lakukan itu dengan segala kesetiaan kepada Tuhan. Karena semua yang kita lakukan di dalam sikap kita untuk mengabdi kepada Tuhan sebagai hambanya, itu tidak akan pernah sia-sia. Buahnya apa? Kita mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Yang dikatakan Tuhan akan berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Aku akan memberikan perkara yang lebih besar. Dan masuklah engkau di dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kebahagiaan yang tidak ada batasnya. Kalau saudara dan saya merindukan itu, mari kita jadikan tahun ini sebagai tahun untuk kita membangun hidup kita sebagai hamba Tuhan. Dan hidup kita haruslah hidup yang memuliakan nama Tuhan. Kalau itu terjadi, maka tahun ini akan kita akhiri dengan segala ucapan syukur. Karena kita masuk di dalam segala kebahagiaan Tuhan kita yang tidak ada batasnya. Ada amin? Ya, Tuhan memberkati.